Izin Pak Wapres, saya Anton dari Harian Kompas, Pak. Tadi Pak Wapres menyampaikan bahwa pemerintah itu mendorong kesejahteraan berkelanjutan dan bukan konflik berkelanjutan, ya, Pak. Ya. Cuma faktanya kan sampai sekarang kekerasan masih ada. Kayak kemarin tanggal 29/30 itu ada penembakan, 2 polisi meninggal, 2 polisi luka. Nah, kami ingin tahu langkah pemerintah untuk menurunkan kekerasan itu seperti apa, Pak? Dan apakah sumber konflik itu sudah terpetakan, Pak? Terima kasih. Ya, kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial. Kemudian juga penyadaran kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari NKRI. Dan selama ini memang sudah dilakukan. Walaupun masih ada seperti penembakan, itu sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun. Karena itu kita akan terus. Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum dan secara terus-menerus. Ya itu. Jadi itu intinya. Dan dari itu mulai ada semacam sebenarnya penurunan peristiwa dibanding dengan yang dulu. Ini dan juga memang yang kena tembak itu juga justru dalam rangka misi itu, ya. Kesehatan. Kesehatan, misi kesejahteraan, barangkali itu. Tapi untuk akar konfliknya sendiri, apakah sudah dipetakan pemerintah ya, Pak? Sebenarnya akarnya itu apa? Gitu? Ya sudah, maka itu salah satu akarnya itu satu kesejahteraan dan kedua penegakan hak asasi manusia, kan. HAM itu kita tegakkan, kalaupun ada dari pihak TNI atau dari pihak polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak, itu sudah merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang. Kan seperti kemarin misalnya ada yang diduga mutilasi, itu ditegakkan, penegakan hukumnya dilakukan. Ya, saya kira itu yang kita ingin memberikan kepercayaan. Pak, saya Ragil dari Radio El Sinta terkait dengan Panglima baru nantinya, bagaimana konsep dari keamanan terkait dengan Papua dan pemekarannya? Ya, saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan, ya, sehingga dengan adanya DOB ini kan petanya semakin jelas masing-masing wilayah DOB ini. Ya, saya kira itu. Pak Wapres, ini dua pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama soal dari 2 provinsi terakhir ini kan kemarin di Kaimana dan juga tadi di Biak ini, dua-duanya kan minta DOB, ya. Pemekaran. Nah, sekarang udah ada 6. Ya. Itu gimana sih pemerintah dalam hal ini mungkin Pak Wapres? Uang kan kita udah terbatas, Pak. Pemekaran itu kan butuh dana. Nah, ya, itu betul. Gimana menanggapi? Ya. Apalagi tadi saya tanya warga-warga di sini bilang mereka aja nggak diajak bicara kok mengenai DOB ini. Nah, ya. Itu tanggapan Pak Ya, Wapres, kan nanti berproses. Ya, sekarang kan pemerintah mengutamakan 4 DOB ini, yang baru ini supaya berjalan dengan baik. Nah, sehingga kalau itu sudah bagus, sudah berjalan baik, ya, nah nanti akan dilihat apakah mungkin ada pemekaran baru lagi yang menurut mereka itu wilayah adat. Ada 2 wilayah adat yang belum terpetakan. Nah ini kita lihat saja. Jadi kita tidak a priori iya dan tidak a priori menolak, kan. Biar saja berproses sesuai dengan tuntutan keadaan. Tapi pemerintah memang menyiapkan yang 4 ini khusus. Itu. Satu lagi Pak, soal COVID nih Pak. Kan angkanya menggila nih Pak. Menggila sih mungkin kayak, tapi terus naik ya Pak ya. Sementara di banyak tempat, di tempat-tempat umum di kawasan perkotaan itu udah nggak pakai, banyak yang nggak prokes lagi lah pokoknya. Nah,
ada nggak bukan himbauan sih sebenarnya, penegasan dari pemerintah gitu supaya ya prokesnya diperketat atau mungkin pakai masker lagi kayak gitu Pak? Ya, sebenarnya belum dikendorkan, prokes itu masih tetap ya. Kan menurut keterangan kesehatan, tertinggi atau puncak daripada varian baru itu di bulan November ya. November. Dan dari bulan November itu sekarang posisinya menurun. Itu menurut dari pihak Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kita pertama itu mengenai masalah vaksinasi kita terus dorong, bahkan juga booster kedua. Kemudian prokes masih tetap dan level 1 di berbagai daerah masih tetap dipertahankan. Jadi pada masyarakat prokes tetap pemakaian. Nah ini artinya memang diserukan. Dan yang juga sekarang baru itu adalah booster yang kedua. Itu untuk menangkal itu. Karena itu ya. PPKM mau dinaikin lagi Pak? Ada rencana PPKM naikin dulu supaya turun? Belum. Kita lihat dulu. Ya masih levelnya masih level 1, belum ada yang dinaikkan. Dipertahankan. Tapi prokes tetap dijaga. Kemudian booster. Juga vaksinasi booster yang kedua. Gitu kita dorong. Ini kan kita ingin supaya kekebalan masyarakat itu dicapai. Kan belum dicapai. Pak, kembali kepada Papua, Pak, kan saat ini pemerintahan Papua itu sepertinya kurang efektif karena 3 DOB dipimpin oleh PJ Gubernur, 1 juga Provinsi Papua Barat PJ, dan 1 lagi Provinsi Papua Induk oleh Sekda. Apakah ada tindakan khusus dari pemerintah pusat supaya pemerintahan di Papua ini efektif, padahal pimpinannya ini masih PJ maupun bukan hanya Sekda saja? Iya, saya kira di Papua kan memang Sekda ini sampai kepada pemilihan baru. Itu tidak mungkin kan, jadi dia sebagai pelaksana hariannya, karena gubernurnya dalam keadaan seperti itu, otomatis dia. Dan saya kira itu berjalan dengan baik. Dan 3 DOB ini, 4 dengan Papua Barat Daya itu sedang menyiapkan perangkatnya. Ya, perkantoran, kemudian juga kepegawaian. Nah, tapi sudah bertemu dengan saya sudah kita arahkan di kantor saya di Merdeka Selatan, dan sudah ada sekarang sekda-sekda dari masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Dan kita sekarang lagi menyusun. Nah, sekarang konsekuensi daripada itu kan ada, terutama di Papua Induk. Papua Induk itu pegawainya kan kumpul di situ. Nah, bagaimana ini mengaturnya ini supaya nanti. Kemudian ada kemarin beasiswa. Beasiswa itu selama ini dibiayai oleh Induk. Nah, nanti kita bagi kepada masing-masing DOB itu tanggung jawabnya. Begitu juga pelayanan kesehatan. Nah, itu yang kita data akibat daripada di samping juga pelayanan-pelayanan, tapi juga akibat daripada munculnya atau dibentuknya DOB ini. Dan itu sebenarnya sudah kita petakan, dan kita nanti juga akan terus kita evaluasi seperti apa. Sekarang mereka sedang menyiapkan bangunan kantor masing-masing di tengah, di selatan maupun di pegunungan. Berarti pemerintah pusat masih yakin bahwa DOB maupun pemerintah di Papua ini berjalan efektif ya? Iya, bahkan kita mengatakan ini kunci, ini game changernya untuk mensejahterakan. Kalau kemarin terpusat, sekarang bahkan seperti saudara-saudara lihat, ada keinginan lagi 2 wilayah adat ingin jadi provinsi. Artinya sebenarnya dipecah provinsi itu sebenarnya masyarakat bukan hanya menerima, bahkan masih tidak ingin tambahan lagi. Saya kira kalian tahu kan semuanya itu. Oke, terakhir Pak, untuk yang kunjungan kali ini kenapa tidak juga ke Papua Pegunungan ya Pak? Kan juga DOB baru ya Pak?
mungkin ada pertimbangan. Ya, soal waktu, dan saya minta Wamen Dagri, dia kan nggak kembali saya minta Wamen Wakil Menteri Dalam Negeri ke Papua Pegunungan, ke sana. Dan kami sudah terlalu lama, waktunya juga tidak cukup. Nah, kita waktu yang akan datang nanti kita. Jadi pada soal manajemen waktu ya. Ya. Soal Wamen nanti. Ya. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wapres.